Halo movie lovers, kembali lagi di Lena Gaul Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah film keluarga inspiratif, yang lebih memilih untuk hidup di tengah hutan. Film ini berjudul Captain Fantastic. Gak perlu banyak basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat alurnya. Di tengah hutan belantara, seorang pria muda sedang mengamati seekor rusa dari balik semak-semak. Saat rusa lengah, pria muda tersebut langsung menangkap dan menggorok leher rusa hingga rusa mati. Pria muda tersebut ternyata tidak sendiri, bersama dengannya terdapat beberapa anak remaja dan anak kecil, serta seorang pria dewasa yang juga bersembunyi di semak-semak sembari mengamati pria muda. Hasil buruan lalu dibawa pulang ke rumah mereka yang berada di tengah hutan. Mereka adalah keluarga Cash, yang terdiri dari ayah yang bernama Ben Cash, dan keenam anaknya bernama Bodevan, Kilir, Vespir, Relian, Zaya dan Nai. Sejak keenam anak Cash masih kecil, Ben dan istrinya Leslie membawa anak-anaknya untuk hidup di hutan. Ben juga mengajari keenam anaknya untuk bertahan hidup dari serangan musuh. Untuk urusan belajar, Ben mengajari sendiri anak-anaknya berbagai macam ilmu pengetahuan. Setiap malam tiba, mereka akan berkumpul di api unggun untuk membaca buku yang sedang mereka pelajari. Sesekali Ben dan si Sulungbo akan pergi ke kota untuk mencari tahu kondisi ibu mereka. Di samping itu Ben juga menyempatkan untuk menjual kerajinan tangan yang dibuat anak-anaknya, sementara Bo biasanya akan memeriksa kotak surat miliknya. Kebanyakan surat yang diterimanya adalah surat pemberitahuan bahwa ia diterima di berbagai universitas ternama. Saat Ben menelepon adiknya Harper, ia harus menerima kenyataan bahwa sang istri telah meninggal karena bunuh diri. Malam harinya, Ben memberitahukan tentang meninggalnya sang istri kepada keenam anaknya. Semua tidak percaya dan hanya bisa menangis menahan kesedihan. Saat makan siang, Phelps mengatakan bahwa mereka harus menghadiri pemakaman ibu mereka. Namun karena ancaman penahanan dari sang kakek terhadap ayah mereka jika menghadiri pemakaman, membuat Ben tidak bisa berbuat apa-apa. Ben takut jika nanti ia ditahan, maka anak-anaknya akan dipisahkan darinya. Melihat keenam anaknya terus saja bersedih karena tidak bisa melihat ibu mereka terakhir kalinya, akhirnya Ben mengalah dan memutuskan untuk menghadiri pemakaman sang istri. Semua pun bersorak kegirangan mendengar perkataan ayah mereka. Perjalanan menuju pemakaman sang ibu pun dimulai. Karena tidak menemukan makanan yang sesuai dengan yang diinginkan, Ben akhirnya mengajak anak-anaknya untuk mengambil makanan dari sebuah swalayan. Ben bahkan berpura-pura terkena serangan jantung sehingga anak-anaknya bisa mencuri makanan dengan leluasa. Keluarga Cash memang tidak seperti keluarga kebanyakan. Saat orang-orang merayakan Natal, keluarga Cash memilih merayakan hari ulang tahun seorang pejuang HAM. Saat perayaan ini, Ben akan memberi hadiah kepada anak-anaknya layaknya sedang Natal. Relian yang merasa keluarganya aneh, marah pada sang ayah dan berharap keluarganya bisa seperti keluarga lainnya. Perjalanan panjang akhirnya membawa Ben dan anak-anaknya tiba di rumah Harper sang adik. Saat makan malam, Harper yang kurang setuju dengan cara Ben mendidik anak-anaknya, akhirnya marah dan meninggalkan meja makan. Harper pun kembali melampiaskan amarahnya saat Ben menghampirinya. Dave suami Harper, mencoba menjadi penengah antara Ben dan Harper. Pembicaraan pun berakhir, ketika anak-anak Ben keluar sembari membawa sleeping bag masing-masing. Mereka memilih tidur di luar ditemani bintang daripada di kamar yang telah disediakan. Perjalanan kemudian berlanjut menuju New Mexico. Di perhentian selanjutnya Bo berkenalan dengan seorang gadis bernama Claire. Meskipun merasa Bo aneh, namun Claire senang berkenalan dengan Bo. Setibanya di New Mexico, Ben bersama keenam anaknya mengikuti acara kebaktian. Saat sang pendeta sedang menceritakan tentang kisah hidup Leslie, Ben spontan memotong cerita sang pendeta. Ben pun menggunakan kesempatannya untuk membacakan catatan yang menjadi wasiat terakhir sang istri. Namun karena tidak pernah menyukai Ben ditambah sikap Ben yang dianggap mengganggu kebaktian, sang mertua akhirnya menyuruh keamanan untuk mengeluarkan Ben. Malam hari, Relian mengatakan pada Bo betapa ia membenci kedua orang tuanya. Melihat kemarahan Relian, Bo pun terpancing untuk mengatakan keinginannya berkuliah pada sang ayah. Perdebatan pun terjadi antara Bo dan Ben. Bo menyalahkan sang ayah karena ketidaktahuannya tentang hal-hal selain yang ada di buku. Setelah kemarahan Bo, Zaya memberikan sepucuk surat yang ditinggalkan Relian. Ben kemudian mendatangi kediaman mertuanya untuk menjemput Relian, namun Relian lebih memilih tinggal bersama kakek dan neneknya.
Jack mertua Ben mengancam Ben akan mengambil alih hak asuh keenam anak Ben setelah melihat dan mendengar apa yang terjadi kepada cucu-cucunya. Ben yang merasa terpojokkan hanya bisa terdiam saat sang mertua memberikan kartu nama pengacaranya yang akan berurusan dengannya. Karena tidak terima, Ben dan kelima anaknya mencoba membawa Relian kembali. Mereka pun mengamati Relian dari kejauhan. Ben kemudian menugaskan Vess untuk menjemput Relian. Namun naas bagi Vess karena saat mendekati jendela kamar Relian, Vess terjatuh hingga membentur atap mobil dan mendarat di lantai. Vess pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ben yang merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, akhirnya membawa anak-anaknya ke rumah sang mertua. Setelah beberapa hari berada di rumah sang mertua, Ben akhirnya memberitahu anak-anaknya bahwa ia akan meninggalkan mereka di rumah kakek neneknya. Meski kelima anaknya menolak, namun Ben bersikeras dan meyakinkan anak-anaknya untuk tinggal bersama kakek nenek mereka agar masa depan mereka lebih baik. Ben pun berpamitan pada sang mertua dan menitipkan keenam anaknya. Berkendara sendirian terasa berbeda bagi Ben. Mencoba berubah, Ben mencukur abis jenggot yang menutupi wajahnya. Di malam hari saat sedang beristirahat, Relian keluar dari persembunyiannya di bus dan menyapa sang ayah. Kelima anak Ben yang lain pun menyusul turun dari bus karena sepanjang perjalanan mereka telah bersembunyi di bagasi bus karena tak ingin berpisah dari sang ayah. Keluarga Cash pun kembali ke misi mereka untuk mengkremasi sang ibu sesuai keinginan terakhirnya. Di malam yang gelap Ben dan kelima anaknya menggali makam sang istri. Setelah jasad sang ibu didapat, keluarga Cash pun melakukan kremasi di atas bukit tempat mereka tinggal. Proses kremasi dilakukan dan diiringi lagu kesayangan sang ibu. Untuk menuntaskan keinginan sang ibu, keluarga Cash akhirnya membuang abu sang ibu ke toilet yang berada di tempat umum. Setelah misi mengkremasi sang istri selesai, Ben beserta anak-anaknya mengantar kepergian Bo menuju ke tempat yang diinginkannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia. Perpisahan pun terjadi di bandara. Pada akhirnya Ben mendengarkan nasihat orang-orang di sekelilingnya dengan memilih tinggal di tempat yang lebih aman dan anak-anaknya bisa bersekolah. Namun kebiasaan mereka untuk mengolah segalanya dari alam tetap mereka pertahankan. Sambil sarapan menunggu bus sekolah menjemput, Ben memandangi kelima anaknya yang sangat disayanginya. Kisah Kapten Fantastik pun berakhir.